Jadi ada orang ingin memiliki sambatan gitu loh. Jadi saya pengen punya pasukan iki gitu. Saya pengen punya pendamping gitu. Pengen punya kodam. Tapi tolong saya ingin berhubung saya suka keris, masukkan aja ke keris tetapi harus bisa saya sambat gitu. Untuk namanya cukup unik karena ini namanya pun nama dari dukun tersebut yaitu Sondro Geni. Sondro Geni. Yang ngasih nama Harimau Loreng. Harimau Loreng. Harimau Loreng memiliki pasukan 8, berarti sama dia 9. Pasukan 8. Jadi nggak perlu disebutkan kegunaan. Kegunaan jelas lah karena harimau. Iya. Sambat. Kalau sambat berarti apa aja dong? Enggak, sambatan tapi untuk berantem. Anti senggolin ini. Senggol bacok. Iya, emang bener-bener kalau dia udah hatinya kena itu jadi dia tuh sulit untuk sadar gitu kan. Jadi harimau. Iya. Masuk ke badan. Iya kayak gitulah kayak orang kesurupan. Oke. Dari mana itu, Mas? Dari Mataram. Mataram ya? Tua sih, isiannya tua sih. Fungsinya sambatan untuk berkelahi. Ngeri banget. Berarti biasanya kalau harimau kan bisa buat kewibawaan, Mas? Bisa, pasti. Pasti ya? Jadi ini harus dibawa atau tidak, Mas? Bagusnya sih dibawa. Dibawa ya, karena juga ini kecil ya, Mas. Dibawa pendek. Artinya tadi berapa? 29 sekian ya, 29. Kalau nggak salah. Jadi dibawa teman, berarti untuk kolektor mantep. Ya, buat nagih hutang. Orang, ya kan? Bagus itu. Orang pada segan, badannya waninan ya, mentalnya gede ya. Kuat, gitu. Terus ya buat jaksa biar nggak diintervensi sama lawannya ya. Artinya pengacara ataupun orang yang banyak di lapangan lah. Betul. Bahasanya pas. Kalau wong Jawa Timur wong embongan. Daerah untuk orang-orang yang di dunia keras lah cukup di jalanan, di terminal. Kalau ini kan di hutan ya biasanya ya, namanya harimau di hutan. Jadi pantasnya untuk di jalan. Di terminal. Ya pokoknya orang lapangan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah ekonomi, musibah penyakit, musibah kebakaran maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan serta diberikan bonus berupa ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Masih dengan spiritual muda kita dari Selawi, Mas Gegeh, gestar saya. Semoga keluarganya diberikan keberkahan, anak cucunya diberikan anak soleh-soleha bermanfaat bagi sesama maupun tetangga sebelah. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membobor satu bilah pusaka dari kampung. Ya, ini waktu saya mau memahari juga ada Mas Gegeh ya, Mas Gegeh ya. Jadi ini ya beginilah kondisinya, tapi jangan lihat kondisinya sudah saya warangi. Oke sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari warongkonya ini gaya Manga Yogyakarta. Untuk mendaknya ini mendak meniran, untuk handle-nya juga sama Taman Ngabehan. Kita buka bilanya, bismillahirrahmanirrahim. Bilanya cukup cakep, ramping, enteng, ditangting. Kita panjang bilanya berapa, dan ini ada mempunyai kekhususan di bilanya. Mungkin ada satu ciri mati bahasannya lah ya. Ini buatan dari mana? Nah, ini kita ukur bilanya. Bilanya ini adalah 28,5 cm. Ya, artinya cukup tidak begitu panjang. Kita kedepankan. Yang saya bilang kekhususan di sini ada gapit, peksi gapit wayang ini bolak-balik.
jadi dikapit. Biasanya ini adalah ciri mati dari garap Empu Jigja. Empu Jigja itu empu dari Mojopahit. Ini selorok besinya bagus, sahabat pusaka, hitam kebiruan. Kalau ini kelihatannya biru apa bukan? Apa abu-abu Mas? Abu-abu. Oke, hitam keabu-abuan ya. Hitam keabu-abuan, pamornya sudah jelas. Jelas pamornya biar tegas. Silakan Mas Gege. Ini nanti look berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7, look 7 dengan ricikan look 7, kembang kacang atau sekar kacang, jalen, kemudian dengan pakai jalen, lambe gajah, pejetan. Ini adalah sempana panjul. Silakan Mas Gege. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari gonjonya, ini gonjo speed rontal. Ini bilanya istimewa, kecil, ramping, wingit, kemudian dengan kembang kacang atau sekar kacang pokok ya. Kemudian kucukan bilanya ini nyujen. Kemudian untuk looknya, ini look kembak. Ini sebenarnya look khas Mojopahitan dari bawah ke atas. Cuman kalau kita lihat dari gandiknya, ini nggak masuk Mojopahit. Karena Mojopahit biasanya agak pendek, ini panjang ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pamornya, ini pamornya ikut karena lebih dominan seperti semen yang ditumpahin, ini berarti ikutnya Petaringan Kebak. Kalau kita bicara tentang makna sempana panjul, sempana sendiri mempunyai makna sebagai arti mimpi. Mimpi itu adalah cita-cita. Cita-cita itu adalah harapan manusia agar menjadi lebih baik ke depannya. Jadi sempana adalah mimpi yang baik, ya jangan yang buruk-buruk lah, nightmare bahasanya, mimpi buruk. Nah, kalau kita bicara tentang look 7 mempunyai makna filosofi permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik dapur keris look 7 mempunyai wibawa dalam omongannya. Omongannya itu berbobot ketika dia berbicara, mempengaruhi lawan bicara. Ketika dia menghardik atau membentak, orang yang mendengarnya pun takut. Ketika kita berbicara dengan orang-orangnya pun terpengaruh. Ketika kita memerintah, perintahnya pun ditaati. Itu power di look 7, yaitu ada di bobot atau omongan. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang makna filosofi dari Petaringan Kebak adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor Petaringan Kebak itu didekati oleh rezeki, rezekinya terkumpul. Kemudian juga ada nilai proteknya. Padahal sahabat Pusaka Jawa, di pamor Petaringan Kebak juga mempunyai makna simbolik adalah kemapanan secara ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa, mapan secara ekonomi. Mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada yang nonton channel YouTube saya menjadi orang-orang yang kaya. Setelah kaya bisa membantu sesamanya, tidak kaya untuk diri sendiri ya. Artinya kalaupun tidak untuk teman-teman, setidaknya untuk keluarganya. Karena sedekah yang paling bagus adalah yang paling dekat, yaitu saudara sendiri dulu. Setelah saudara baru nanti ke teman, baru ke tetangga, baru ke teman, dan seterusnya melebar ke yang jauh. Sahabat Pusaka Jawa, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam ketercukupan apapun kondisinya. Sekarang kita ketahui bahwasanya naik ya. Naiklah pokoknya, beban hidup naik karena ada salah satu naik ya, nanti yang lainnya sembako pun ikut naik. Mudah-mudahan dengan doa dari Sang Empu seperti Petaringan Kebak, kita itu bisa melaluinya dengan enteng. Rezeki yang kita dapat ditambah. Jadi apapun kebijakannya dari pemerintah ya kita dukung terus, kemudian ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelebihan. Ya terserah mau naik berapa, yang penting kita punya lebih dari itu, kebutuhannya dinaikkan, rezeki kita diperbanyak, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang makna filosofi sempana dengan pamor Petaringan Kebak, berarti harapan dan cita-cita orang itu agar menjadi mapan secara materi, itu kan, karena cita-citanya mimpi, sempana itu mimpi. Mudah-mudahan ada tetangga sebelahnya tahu alamatnya, namanya siapa, gunanya dari mana, kemudian RT RW-nya ya, kemudian ditanyai namanya, ngaku, jangan sampai tidak ngaku.
seperti itu. Karena ada yang judes-judes juga. Mudah-mudahan ada hasil sahabat Pusaka Jawa, karena kalau sudah ada hasil kan enak. Ini kalau untuk dibawa ke tas pun masih masuk, karena bilanya juga tidak terlalu panjang seperti itu. Buat teman jalan menurut saya masih bisa, tapi nanti lihat dulu dari Mas Gege hasilnya bagaimana. Ya, sudah Mas Gege. Udah. Silakan Mas Gege. Nah, untuk energinya ini bukan energi tiga yang kategori, melainkan dari isi, sebab ini adalah isian. Jadi ada orang ingin memiliki sambatan gitu loh. Jadi saya pengen punya pasukan iki gitu. Saya pengen punya pendamping gitu. Pengen punya kodam. Tapi tolong, saya ingin, berhubung saya suka keris, masukkan aja ke keris, tetapi harus bisa saya sambat gitu. Untuk namanya cukup unik karena ini namanya pun nama dari dukun tersebut, yaitu Sondro Geni. Sondro Geni. Sondro Geni. Yang ngasih nama Harimau Loreng. Harimau Loreng. Harimau Loreng memiliki pasukan 8, berarti sama dia 9 total. Oh, pasukan 8. Jadi nggak perlu disebutkan kegunaan. Kegunaan jelas lah, karena sambat, harimau. Iya. Untuk sambat. Kalau sambat berarti apa aja dong? Enggak, sambatan tapi untuk berantem. Oh. Anti senggolin ini. Senggol pacok. Iya, emang bener-bener kalau dia udah hatinya kena itu, jadi dia tuh untuk sadar gitu kan. Oh, jadi harimau. Iya. Masuk ke badan. Iya, kayak gitulah, kayak orang kesurupan. Oke. Dari mana itu, Mas? Dari Mataram. Mataram ya? Tua sih, isiannya tua sih. Fungsinya sambatan untuk berkelahi. Ngeri banget. Berarti biasanya kalau harimau kan bisa buat kewibawaan, Mas? Bisa, pasti. Pasti ya? Jadi ini harus dibawa atau tidak, Mas? Bagusnya sih dibawa. Dibawa ya, karena juga ini kecil ya, Mas. Dibawa pendek. Artinya tadi berapa? 29 sekian ya, 29. Kalau nggak salah. Jadi dibawa teman, berarti untuk kolektor mantep. Ya, buat nagih hutang orang, ya kan? Bagus itu. Orang pada segan, padanya waninan ya, mentalnya gede ya. Kuat, gitu. Terus ya buat jaksa biar nggak diintervensi sama lawannya ya. Artinya pengacara ataupun orang yang banyak di lapangan lah. Betul. Bahasanya pas. Kalau wong Jawa Timur wong embongan. Daerah untuk orang-orang yang di dunia keras lah cukup di jalanan, di terminal. Kalau ini kan di hutan ya biasanya ya, namanya harimau di hutan. Jadi pantasnya untuk di jalan. Di terminal. Ya pokoknya orang lapangan lah. Ya yang bersentuhan dengan agak yang galak-galak, ini punya wibawa yang besar ya, Mas. Dan kalau kepepet pun bisa masuk ke badan, kemudian ya begitu ya, bisa jurus macam, punya power yang lebih lah, banting wongnya penak lah ya, seperti itu, karena di luar kendali dia ya. Tapi nanti bisa sadar sendiri, Mas. Sadar sendiri. Siap. Kalau sudah selesai. Berarti nanti butuh orang untuk menyegarkan. Repot gitu. Maning baik. Harus tenang, yang penting tenang gitu. Kalau udah selesai ya, misal gelut tuh, dang udah selesai ya, udah tenang lagi, jangan pakai emosi, jangan mentang-mentang dia udah kalah hajar sampai habis, jangan. Namanya siapa, Mas? Tadi udah ya. Sondro Geni ya, punya pasukan 8 ya. 8. Dari Mataram ya, Mas. Ya. Dulu pernah dipegang siapa ini, Mas? Orang biasa, maksudnya orang ini biasa. Dari orang pintar. Oh gitu. Jadi ada orang datang minta punya kodam, punya pegangan kayak gitu loh. Berhubung dia suka keris. Ya. Waktu di zaman itu dong keris cakep kan. Iya. Apalagi dia bisa menyambat gitu, memanggil. Siap. Gitu. Teman hidup lah istilahnya. Gobatir melaku seperti itu. Ya, ini enak berarti ya buat kewibawaan. Perawatannya 3 kembang. Tapi 3 kembang itu berarti total 999. Oh, maksudnya? Misal 3 warna berarti mawar 9, melati 9. Misal ada kantilnya 9 gitu. 999. Tiga perawatan, ntar dulu gua tulis nih. Perawatan 3 bunga. 3 warna. 3 bunga. 3 rupa. 3 bunga. Per bunga 9 biji. Oh, per bunga 9 semua. 9 biji, berarti 3 jenis bunga, 3 tapi 9 semua. 9 semua. Oke, untuk per bulan apa gimana? Per bulan. Per bulan berarti di tengah-tengah. Tanggal 15 berarti. Oh, ini khusus lagi aja, pertengahan bulan. Tengahan. Kenapa, Mas? Ya, jadi ada
khususnya gitu. Kan otomatis kalau pertengahan bulan nggak mesti Senin, nggak mesti hari apa kan. Oh gitu, berarti harus titen Jadi ya. ada kelengkapannya lah intinya. Ya ada rahasianya Ada rahasia tersendiri. tersendiri. Apalagi yang Mas Gege yang bisa dibahas dari sini? Ya, yang paling penting yaitu apalagi ini macan biasanya pada gagahan. Gitu. Betul, saya senang dengan Mas Gege. Artinya ketika mempunyai pusaka, ketika mempunyai wibawa, jangan sombong. Kadang orang sudah mempunyai wibawa besar, kayak sombong, gagahan, akhirnya petakilan. Akhirnya banyak musuh. Akhirnya yang disalahin gara-gara pegang pusaka ini kok saya banyak musuh karena kamu nggak bisa nyetel diri sendiri. Diri sendiri. Itu maksudnya. Ya jangan akhirnya banyak musuhnya, saya nggak cocok pegang pusaka ini karena ini banyak musuh. Kamu nggak bisa nyetel. Setelah orang punya kewibawaan kamu semena-mena. Nah, rata-rata ya sombong, cuek, akhirnya banyak yang benci. benci. Tukaran gelut walaupun kamu menang tapi kan banyak musuhnya. Ada lagi Mas Gege? Ya itu doang sih menurut saya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sahabat Pusaka Jawa, tadi Mas Gege sudah menyampaikan apa yang perlu disampaikan, tidak perlu panjang kali lebar sama dengan luas. Sahabat Pusaka Jawa yang sudah nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Yang ingin request nama dapur, silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya baper, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maaf minta dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.